Daerah tertinggal di Indonesia kian tak pernah sirna dari sorot pandang masyarakat. Saat ini, kita masih melihat daerah-daerah terpencil jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kondisinya sangat memprihatinkan. Tidak semua fasilitas yang dinikmati penduduk kota dapat dengan mudah ditemukan di daerah terpencil dan pedalaman. Kalau boleh dikatakan demikian, apa yang dialami masyarakat di desa-desa terpencil adalah krisis nyata. Hanya saja mereka bisa bertahan hidup dengan caranya sendiri. Gambaran ini sangat nyata di Kampung Cioray, Desa Lewi Karet, Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat. Kampung ini berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Bogor. Untuk tiba di Kampung Cioray, harus menempuh perjalanan dengan melewati tanjakan serta turunan yang cukup curam. Di sepanjang perjalanan, disuguhkan pemandangan alam yang memanjakan mata dan hutan yang terbentang luas dengan luas wilayah sekitar 400 hektar. Selamat datang di Kampung Cioray. Tahu saya ya masalah Kampung Cioray. Kampung Cioray itu berasal dari nama gua sebetulnya. Di Desa Lewi Karet itu identik dengan nama gua. Nama kampung itu dengan nama gua. Misalkan ada gua Gajah, ada gua Si Angin, ada gua Lande. Nah termasuk gua Cioray. Jadi guanya ada. Kenapa dinamakan gua Cioray? Karena di dalam gua itu ada batu yang menyerupai kepala ular. Jumlah warga di kampung ini terdiri dari 2 RT dalam 1 RW. RT 1 berjumlah 82 KK dan RT 2 berjumlah 78 KK. Di balik keindahan yang terlihat di depan mata, tersimpan begitu banyak pilu yang mereka rasakan. Perjalanan hidup mereka di kampung ini masih sangat panjang. Tapi keadaan wilayah mereka tidak mampu mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi. Dilihat dari akses jalan menuju Kampung Cioray yang harus menempuh beberapa kilometer tanpa adanya lampu jalan, membuat masyarakat susah untuk berpergian di malam hari menuju pusat desa. Aliran listrik yang menyinari Kampung Cioray ini baru ada beberapa tahun yang lalu. Namun, masyarakat masih mengeluhkan akan seringnya mati listrik. Sebenarnya dari tahun 2020, 2021, 2022, 2022 dan 2000 sekarang 2003 ini sedang mengajukan yaitu fasilitas penerangan yang dari PJU yang tenaga surya, tapi belum terrealisasi. 2015 baru terrealisasi penerangan dari yang tenaga surya. 2000 itu pun kita berdarah-darah mintanya ke pemerintah daerah terus terang aja. Nah, terus yang berikutnya mungkin 3 tahun kemudian 4 tahun tuh ada baru aliran listrik kita ajukan. Nah, sekarang untuk yang menuju ke sana dari sini ya dari Kampung Gua Si Angin ke sana ini kita sedang mengajukan yaitu yang setiap tahun kita ajukan tapi belum terrealisasi, yaitu bantuan penerangan yang tenaga surya itu. Ada banyak harapan yang menjadi impian masyarakat Kampung Cioray. Salah satunya di RT 2. Dambaan jalanan yang mulus menjadi ambisi yang terukir di hati kecil mereka untuk sekedar merasakan apa yang orang lain rasakan. Jalan menuju Kampung Cioray itu udah ada yang di beton, sama ada yang RT 2 ya.
RT 2 itu belum dibeton, masih batu. Itu kenapa ada perbedaannya ya Pak? Boleh dijelasin Pak? Nah, kan kita membangun itu step by step. Step by step. Tapi di 2021 terus terang aja, khusus bantuan keuangan desa yang dari kabupaten yang 1 miliar satu desa full ke sana. Untuk yang tahun sekarang kami ini sebenarnya sedang berharap-harap cemas. Katanya mau ada bantuan yang dari PUPR itu mau total ke sana gitu. Tapi harap-harap cemas juga. Terrealisasi atau tidak gitu. Jadi terus terang aja membangun Cioray ini kan pekerjaan yang mudah. Dengan pertama membuka jalan, terus kita akses untuk pengerasan sampai sekarang betonisasi. Makanya yang pelebarannya juga kan kita belum sentuh karena ingin sampai dulu nih ke kampung. Keluhan demi keluhan akan jalanan yang rusak kian tak pernah padam. Jalanan tak beraspal yang hanya dipenuhi oleh bebatuan, serta jarak yang jauh menjadi hambatan masyarakat dalam mengakses informasi. Salah satu informasi yang sulit didapatkan adalah keterbatasan akses pendidikan karena sinyal yang tidak memadai. Kampung Cioray hanya memiliki satu sekolah, yaitu MI Hidayatul Islam. Merekalah yang paling merasakan sulitnya akses sinyal untuk keberlangsungan pembelajaran. Selain itu, untuk mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama dan menengah atas, perlu menempuh perjalanan jauh untuk pergi keluar kampung agar mendapatkan akses pendidikan. Kalau mereka lulus MI, berarti SMP-nya minimal ke paling dekat ini dekat kantor desa yang sini nih, yaitu yang SMP Asipa gitu. Terus yang lainnya kalau mau ke SMP negeri ya ke daerah Desa Tajur, Kecamatan Citerep, SMPN 2 Citerep. Kalau enggak ya ke Kelapa Nunggal, jauh seperti itu. Segala keterbatasan yang ada juga menjadi salah satu pemicu dalam mencari lapangan pekerjaan yang layak. Seperti halnya masyarakat mungkin tak punya pilihan selain mengandalkan alam sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Kampung Cioray memanfaatkan hamparan tanah yang terbentang luas sebagai penghasil pundi-pundi rupiah. Berkebun dan bertani. Ya, itulah pekerjaan masyarakat Kampung Cioray. Tidak ada pilihan lain. Mereka mengalokasikan lahan untuk ditanami padi dan sayur mayur. Bertahan hidup dengan cara bercocok tanam sudah mereka tekuni sejak lama. Tetesan keringat yang membasahi tubuh dan pijakan kaki yang kokoh menjadi saksi bisu betapa hebat perjuangan mereka. Menempuh jarak sekitar 30 menit perjalanan dengan berjalan kaki untuk sampai ke lahan perkebunan dan pertanian tak pernah menyurutkan semangat mereka. Secercah senyuman menyinari wajah mereka tatkala lahan sumber kehidupan memasuki masa panen. Rasa syukur menyelimuti masyarakat Kampung Cioray terkait hasil panen yang mereka dapatkan. Biasanya ibu sok apa dapat uangnya berapa dari berapa ya saalit atau saalit deui ieu na berenang sealit acis tapi lumayan pan bisa ke ibu emam itu nya gitu. Sehari-hari ibu resiko ibu eta tiap hari pagi tiap hari, gitu. Pagi. Kesulitan ibu di dia aya teu misalnya kerjana capek naon kesulitan ibu di dia pas pindah ka Cioray. Kesulitan capek. Ibu-ibu merenya malah ka kebon mun senang amal ka kebon ieu ibu teh meureun capeknya. Mun beunghar amal ka kebon ieu ibu teh entos di dieu. Udah. Namun ironisnya, sebagian besar kehidupan masyarakatnya masih jauh dari kata layak. Mereka terpaksa membakar hutan agar mendapatkan tanah yang subur untuk hasil panen yang baik. Selain itu, nampak beberapa rumah hanya memiliki pondasi yang beralaskan ubin dengan dinding terbuat dari jerami dan mengumpulkan kayu untuk memasak. Kondisi yang sangat memprihatinkan di mana keberadaannya masih di wilayah kota besar, yaitu Jabodetabek.
Harapan kedepannya buat Kampung Cioray di berbagai bidang, khususnya pertama di infrastruktur atau pembangunan khususnya jalan yang memang belum merata. Masalah pertanian juga pengen maju, pengen kami juga diadakan seperti penyuluhan masalah pertanian, bagaimana cara bertani atau bercocok tanam yang baik. Itu warga kami memang membutuhkan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan masyarakat di wilayah yang masih perlu banyak pengawasan. Mengingat saat ini masih banyak desa-desa yang minim akan perhatian pemerintah. Dari sini kita dapat belajar banyak hal, bahwa hidup akan terus berjalan dan mengalami perkembangan teknologi. Di Kampung Cioray ini ada begitu banyak pelajaran tentang kehidupan sederhana dan nilai-nilai kebersamaan. Di sini penduduknya hidup dengan sederhana, berbagi apa yang mereka miliki, dan selalu siap membantu sesama. Mari kita semua mengambil pelajaran berharga ini dari mereka dan lebih peduli terhadap sesama. Berbagi dengan mereka yang belum beruntung dan memperkuat ikatan persaudaraan kita. Dari kampung kecil ini, kita dapat belajar betapa berlimpahnya kebaikan dan kepedulian satu sama lain. Jadi, pancarkan senyuman dengan energi positif yang tak pernah padam, lalu ukir semangatmu dan buatlah hari esok menjadi lebih baik.